Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sukacita bisa melihat Anda dari tempat ini. Amin. Saya percaya kita bisa kumpul di sini karena anugerah Tuhan. Yang sepakat kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Sementara kita menyembah Tuhan, saya dapatkan pewahyuan-pewahyuan baru yang luar biasa. Di awal tahun Tuhan berbicara, tahun ini Tuhan akan buka semua pintu-pintu berkat-Nya. Katakan amin. Amin. Dan ini sama dengan yang dialami oleh Paulus dan Silas. Mereka melayani, mereka bekerja untuk Tuhan, mereka melakukan yang baik. Sama-sama bilang melakukan yang baik. Tapi ternyata saudaraku, semua orang yang melakukan kebaikan, tidak selamanya itu akan berbuahkan yang baik. Kadang-kadang kita berada dalam kesesakan meskipun kita sudah melakukan yang baik. Betul? Kadang kita udah tolong orang, malah kita dapat yang balasan yang tidak baik. Betul? Tapi dengar, kita punya Tuhan itu setia. Amin. Tuhan itu setia. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan kita setia. Amin. Artinya gini saudara, kalau Tuhan itu setia, Anda siap atau tidak siap? Waktu Tuhan ngomong, aku akan berkati kamu, Dia pasti berkati. Dia pasti berkati. Dia pasti berkati. Amin. Di awal tahun Tuhan bilang, ini tahun Tuhan buka pintu. Anda siap atau tidak siap? Semua pintu akan dibuka. Amin. Semua pintu akan dibuka. Dan kita sudah sampai bulan 5. Berarti kita sudah 5 bulan jalani tahun ini. Saya percaya akan ada perkara-perkara yang lebih dahsyat dari hari-hari kemarin. Tuhan akan buka yang lebih dahsyat, buka yang lebih dahsyat, buka yang lebih dahsyat. Sebab itu saya hanya minta kepada setiap saudara, mari responi. Amin. Responi. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Dalam Mazmur pasal 68. Di Alkitab, di buku Alkitab kita ini, ayat yang ke-36, tetapi di Alkitab elektronik itu ayat yang ke-35. Oke, saya menyarankan saudara bisa membuka Alkitab masing-masing. Kalau di handphone Anda boleh tandai, disorot, dikasih warna kuning, supaya ingat, tanggal 12 Mei ini janji Tuhan, kita akan lihat Tuhan buka pintu. Pintu koneksi dibuka, pintu berkat dibuka, pintu kemurahan dibuka. Dan tidak ada satupun di antara kita yang tidak diberkati Tuhan. Semua kita akan diberkati Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Mazmur pasal 68 di Alkitab elektronik ayat 35. Tapi di buku kita ini ayat yang ke-36. Bersama kita berkata, Allah adalah, ulangi lagi, Allah adalah, kenceng-kenceng, Allah adalah dahsyat. Amin. Ulangi lagi, 2, 3. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan kita dahsyat. Apa sih arti dahsyat? Ayo, coba buka Mbah Google. Apa kata Mbah Google? Menakutkan, terus mengerikan, hebat. Apalagi? Amat sangat, amat dan sangat. Ulangi ya. Hebat artinya, dahsyat artinya mengerikan. Apalagi? Menakutkan. Hebat. Amat sangat. Mat, mana mat? Dahsyat itu artinya luar biasa. Saudara dengar baik, Tuhan itu mengerikan ya. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang bisa ketemu dengan Tuhan. Makanya kalau Anda lihat ketika kita merayakan Natal, itu selalu pesan firman Tuhan yang kita baca begini. Ketika malaikat Tuhan menghampiri Zakaria, kalimat yang pertama, jangan takut. Oke. Ketika malaikat-malaikat ketemu dengan para gembala, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Alkitab berkata gini, kalau ada orang itu ketemu satu makhluk, apalagi Tuhan yang datang dari sorga ketemu dengan manusia, Alkitab berkata tidak ada yang bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Hanya orang yang mendapat kasih karunia yang bisa lihat Tuhan.
Kenapa? Karena Allah itu dahsyat, ngerikan, menakutkan. Tapi dengarkan ini, menakutkan bagi orang yang tidak mendapat anugerah. Katakan amin. Tapi bagi orang yang mendapat anugerah, Tuhan itu hebat. Katakan sama-sama, Tuhan itu hebat. Lagi, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Si tepuk tangannya dahsyat bagi Tuhan. Tuhan itu dahsyat. So itu sebabnya Tuhan selalu berkata begini. Dalam setiap kesesakan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesulitanmu, Tuhan itu mau buktikan bahwa Dia Allah yang dahsyat. Amin. Saya 6 tahun bergumul untuk kedahsyatan dalam pernikahan. Ya, saya mendapatkan seorang istri ini berjuang 6 tahun. Ya, 6 tahun ya. Karena yang 6 tahun itu kayak kemarin aja, saudara. Kenapa? Karena setelah bergumul bergulat dengan air mata, tiba-tiba mertua saya berkata begini, saya setuju, kamu menikah dan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Wah, yang 6 tahun itu kayak kemarin, saudara. Ya. Tapi sebelumnya untuk mendapatkan istri yang cantik ini, Ibu Gembala ini cantik, saudara. Satu-satunya wanita yang tercantik di mata saya cuma dia. Maaf ya ibu-ibu ya. Uhui katanya. Kalau saya nggak puji, dipuji orang lain, saudaraku ya. Amin. Saya bangga punya istri tercantik. Sarangeo. Ada kiu-kiu katanya. Tahu nggak saudara? Untuk saya bisa akhirnya bersama-sama dengan istri saya, itu saya berjuang 6 tahun, tanya istri saya. Tiap malam berdoa, tiap pagi berdoa, rasanya setahun kok nggak dijawab-jawab Tuhan. Ya, saya berdoa nih, mertua saya itu suka berdoa. Mertua saya itu suka berdoa. Tua-tua suka berdoa, saya berdoa yang tua-tua suka berdoa. Saya sampai berkata begini, Tuhan kasih mimpi sama mertua saya, calon mertua. Gak dikasih mimpi juga. Tuhan kasih penglihatan. Saya doa saya udah macam-macam saudaraku ya. Tapi enggak juga. Kenapa? Memang harus dilewati. Ada proses yang mesti dilewati. Sampai satu ketika perjalanan kami itu sudah tahun ke-5 barangkali. Istri saya sudah mulai gelisah. Kerja di bank dengan posisi yang cukup bagus. Dengan fasilitas, dengan kenyamanan. Itu dia mulai gelisah, kok aku nggak nyaman ya kerja di sini. Ada yang sudah kerja di bank gitu, tiba aku nggak nyaman kerja di sini, gaji oke, fasilitas, tiba-tiba nggak nyaman. Tapi saya langsung klik, saya tahu dia dipanggil untuk sekolah Alkitab, saudara. Dan dia tinggalkan perusahaan yang gede itu, dan dia resign. Ketika resign, mau kemana ini? Sekolah Alkitab. Ketika sekolah Alkitab selesai, saya bingung lagi nih, mau dibawa kemana ini sih saya nih ya. Kalau dipulangin lagi ke Sulawesi, nggak balik lagi. Tapi mau dibawa ke Pontianak, nggak mungkin, karena kami belum menikah. Nggak mungkin kumpul bareng. Taruh di Surabaya, mau tinggal di mana, ya dititipin sama keluarga, nggak enak masih perasaan kita, betul ya? Anda tahu, satu momen, doa kita itu pasti dijawab Tuhan. Makanya kita harus setia karena Tuhan kita juga setia. Begitu keluar dari sekolah Alkitab, ya, keluar dari sekolah Alkitab, baru di pintu gerbang kami dijemput sama travel untuk ke Surabaya. Tiba-tiba dia ditelepon sama mamanya. Kamu mau kemana setelah ini? Dia jawab, aku mau ke Pontianak. Mamanya marah, kamu belum menikah kok kamu sudah mau ke Pontianak? Dia cuma jawab sederhana, saya hanya butuh doa restu dari mama. Kalau mama merestui, kami akan menikah, kami layani Tuhan. Besok paginya kami sampai di Surabaya, dan kami sepakat bersama, ayo kita berdoa, malam ini saya minta lagi. Kalau dulu saya lamar di kotanya, gini-gini pernah ngelamar saudaraku ya. Iya pernah ngelamar, sudah pernah ngelamar enggak? Pernah, tapi bawa orang kan, bawa pasukan kan, saya sendirian. Oh berani Pak ya? Oh kita sama, tos dulu Pak. Mantap, kasih tepuk tangan buat Pak Purba.
Ngelamar sendiri saudara. Saudara ya. Malam itu saya lamar itu lewat telepon. Ya, saya bilang, "Tante, izinkan saya minta anaknya tante untuk menjadi istri saya." Sudah tahu jawabannya apa? Saya setuju. Dan kata-kata itu tidak pernah saya lupa seumur hidup saya. Mertua saya begini, "Aku merestui. Yang penting kalian bahagia." Halo? Menikah itu kuncinya apa? Bahagia. Jangan berantem terus. Amin. Menikah harus bahagia. Kasih tahu pasangannya, harus bahagia ya. Saya tahu mukanya agak berat. Ya. Hatinya enggak rela sambil siku-sikuan. Ih, kau yang mulai. Amin. Menikah harus bahagia. Sudah bahagia belum? Amin saudaraku. Saya akan menularkan ini kepada saudara. Memang pernikahan itu tidak diawali dengan langsung happy. Happy-nya waktu pacaran doang. Begitu nikah, alamak. Seperti masuk kandang macan. Luar binasa. Betul tidak? Loh ya, betul semuanya ini. Ya, berarti pengalaman, ya betul? Betul. Apalagi suami nggak ngasih duit, waduh, itu lebih galak saudaraku. Ya, tapi dengar baik-baik. Pertama, mertua saya bilang, yang penting kamu bahagia. Yang kedua, dan layani Tuhan sungguh-sungguh. Dengar, menikah itu bukan cuma untuk happy, tapi menikah itu juga untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara, kenapa saudara nggak happy dalam pernikahan? Karena nggak melayani Tuhan. Baru mak jelep ya, baru ini ya. Halo, kenapa kalau istri cuma kamu masak inilah, katilah inilah yang penting kau mau makan, enggak mau sudah enggak usah makan. Karena kau enggak melayani Tuhan. Amin. Ketika istri masak untuk keluarganya, itu juga melayani. Kok asin masaknya? Belajar. Di awal pernikahan istri saya ini nggak pintar masak, tidak pintar masak. Pernah saya bocorkan sedikit kan? Saya ajari masak. Ini bawang putih, ini bawang merah, begitu. Satu ketika dia tanya, coba cicipin, bangga ya. Ibu-ibu kalau belajar masak lalu pintar masak itu bangga. Coba cicipin gitu ya. Bagaimana rasanya? Kan dia tanya. Kurang enak. Ya sudah, masak sendiri. Loh, ini kan nanya. Betul enggak? Kan tanya. Lalu kita jawab jujur, ngamuk. Iya. Iya. Berarti sama dengan Ibu Gembala. Saudara, saya bagikan ini supaya saudara ngerti. Nikah itu bukan kayak mimpi ya. Itu realita. Tapi bagaimana? Loh ini Ibu Gembala dulu begitu. Ditanya, gimana rasanya? Kurang ini. Ya sudah, masak sendiri. Loh macam mana? Jadi kita mesti bohong. Oh enak sayang. Begitu. Wih, kalah itu. Mana? Waduh, kan enggak bisa. Memang enggak enak macam mana. Tapi di pernikahan itu yang terjadi. Enggak happy karena kita berantem ya. Itu di awal pernikahan. Nah pertanyaannya, apa yang bisa bikin kita happy? Ada Tuhan di dalam keluarga. Amin. Gimana sih ada Tuhan? Ini rahasianya. Orang Kristen, belilah Alkitab. Kalau enggak bisa beli, downloadlah di handphone, HP. Tapi jangan cuman di download dan dibeli. Harus dibaca. Baca apa baca? Amin. Tadi pagi ada dengar kesaksian. Ibu Agustina berdoa untuk suaminya berapa? 7 tahun. 7 tahun. Untuk bisa ke gereja. Tadi pagi dia bersaksi mau nangis, saudara ya. Nah, itu cerita seorang wanita. Wanita itu senang kalau ke gereja bareng suaminya. Amin.
Saya doakan yang belum bawa suaminya bisa bawa suaminya dengan sukarela. Amin. Makanya saya kasih tepuk tangan dulu untuk para wanita. Ayo tepuk tangan buat wanita. Saya ini bangga melihat dan kagum melihat wanita. Wanita ini bisa semuanya. Saya kalau lihat istri saya, wah kalah saya. Istri saya kelola uang hebat. Hebat. Satu kali dibalik, papa yang kelola, habis itu. Begitu istri yang kelola, nggak habis-habis. Gimana caranya? Itu wanita. Baru ngelola duit. Apakah ada wanita yang dikasih duit habis? Nah, Anda butuh firman. Yang kedua, dia ngatur anak-anak itu mesti beres. Amin. Coba suami ditinggal istri sebentar. Kalang kabut Pak Purbaya. Makannya ketinggalan lah, tempat nasinya ketinggalan lah. Itu saya juga begitu. Betul? Sebab itu kita mesti belajar bahwa kita ini ditaruh, dikasih teman hidup itu pasti yang terbaik. Katakan amin. Mari kita bangga untuk pasangan hidup kita. Meskipun agak cerewet. Amin. Bangga dengan pasanganmu? Coba bilang sama pasangannya, aku bangga dengan kamu. Kok berat itu? Coba ngomong sama pasangannya, aku bangga dengan kamu. Maaf ya, yang nggak bawa istri, maafkan. Ya, anak-anak muda dengarkan baik-baik. Pak Gembala ngomong begini, supaya kalian belajar bahwa pernikahan itu harus ada Tuhan dalam pernikahan. Kalau enggak ada Tuhan Yesus, berantem tiap hari. Amin. Kalau saya, mestinya kan saya dekat surga ya. Sampai dulu anak tinggal kami, katanya om menikah sudah dari Tuhan, tapi kok masih berantem? Ya itulah pernikahan. Kalau sampai pernikahan tidak berantem, itu pasti malaikat dengan malaikat. Ayo, saya mau tanya di sini, siapa yang menikah tidak pernah berantem, angkat tangan. Kalau sampai angkat tangan, pasti saya bilang, bohong. Betul? Kenceng batu. Amin. Soal belanja saja, bapak-bapak bilangnya, belanja, tidak apa-apa. Kan wanita itu gak gini dikit. Apalagi Cina, wih memang lah. Ya, istri saya Chinese, maka saya cerita begini, suka jadi candaan saya dengan anak-anak. Pak, udah ngomong sama mama, mama nggak boleh, dasar Cina. Katanya memang lah. Jadi, kamu ini turunan Cina juga. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berdoa lewat firman Tuhan malam hari ini, keluarga Anda akan dibuat happy. Amin. Yuk, harus happy. Harus penuh sukacita. Yang membuat kita itu bisa nikmati kedahsyatan Tuhan, yaitu tadi. Ya, kalau engkau mengalami kedahsyatan Tuhan dalam keluarga, pernikahanmu pasti enak. Walaupun makan hanya dengan teris dan sambal terasi. Dengarkan, senyum-senyum tiap hari. Katakan amin. Capcay, berantem. Enak. Kalau enggak ada Tuhan. Amin. Nah, mari kita perhatikan dengan baik ayat ini. Allah adalah dahsyat. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Ini penting. Kita ini harus minta sama Tuhan supaya keluarga kita ini bisa ngalami Tuhan yang dahsyat. Saya kasih contoh dulu keluarganya Pak Purba dengan Ibu Lucy ini. Tahun berapa bergabung dengan Alpha Center? 2020. Sekarang 2000, berarti 4 tahun yang lalu. Saya malam-malam ditelepon. Pak, sini Pak. Mau ada yang berbunuh kita. Hah? Saya baru itu lihat pernikahan bawa senjata tajam. Saya setengah 10 datang ke sana, sudah ke rumahnya.
Saya kira-kira bawa parang apa ya? Kan mesti ditangkis itu, so. Ya, saudaraku, dan saya berdoa hari ini keluarga ini tidak lagi pakai perang. Amin. Ada sukacita ya. Kasih tepuk tangan dulu buat keluarga ini. Saya berdoa keluarga-keluarga yang lain yang sebelum Anda kenal Tuhan, mungkin Anda ngalami hal demikian. Tapi saya berdoa Anda bisa ngalami Allah itu dahsyat. Gimana caranya Allah dahsyat? Allah itu menjadi dahsyat dalam keluarga. Itu bukan otomatis. Tapi ada upaya dari keluarga demi keluarga. Amin. Biasanya masalah terbesar dalam pernikahan adalah faktor U alias uang. Amin. Tapi hati-hati, kalau saudara dapat uang gelap, pasti makanan juga makan gelap. Dibelikan rumah juga jadi rumah, dibelikan motor jadi motor. Ayo, masih ada yang mau gelap-gelapan? Sudah hitam gelap, dapat uang gelap. Amin. Mari kita lihat baik-baik. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Jadi perhatikan baik, ketika pernikahanmu itu kudus, maka pernikahanmu akan dahsyat. Amin. Kalau pernikahan saudara itu kudus, ada kekudusan, maka yang terjadi saudara akan mengalami sendiri bagaimana berkat itu mengalir dengan dahsyat. Tidak peduli saudara punya utang atau tidak. Utang lagi. Karena ini yang menjadi problem. Karena pernikahan, isu pernikahan paling besar adalah faktor duit. Termasuk pernikahan saya. Dulu waktu kita masih muda ya, wah saya pikir nikah itu seks gitu ya. No, ternyata uang. Enggak ada uang, abangku tendang. Ada uang, abangku sayang. Ya bang? Ya, ini serius. Nah, bagaimana supaya pasangan kita akhirnya bisa ngerasakan, iya ya gimana kita tidak semata-mata uang, tapi kita benar-benar bisa damai. Lagi, dalam kekudusan. Nah, kekudusan itu dimulai dari diri kita. Kekudusan itu prosesnya kita, caranya kita, supaya kita ini bisa memisahkan. Contoh begini, ketika saya sudah menikah dengan istri saya, itu saya harus memastikan bahwa saya adalah milik istri saya. Waktu adalah untuk istri saya. Amin. Hidup saya adalah untuk istri saya. Tapi berapa banyak orang sudah menikah lupa bahwa kita itu milik pasangan kita. Dan saya bersyukur, saya punya seorang istri yang selalu mengingatkan saya. Kalau dia membuat keputusan, dia bertanya dulu, Pak, aku ada usul seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aku kepengen anak-anak gini, gini, gini. Menurut kamu bagaimana? Dia tanya, menurut kamu bagaimana? Oh bagus. Ya kalau bagus, papa yang eksekusi. Karena papa adalah imam. Saya lakukan. Loh, belum dilakukan? Belum, kan nunggu papa. Karena papa adalah seorang pemimpin dalam keluarga. Kadang-kadang mau beli sesuatu. Pak, aku mau beli ini, beli ini, beli ini. Dia mampu beli apapun, kecuali beli sorga. Tapi saudaraku, ketika dia akan membeli sesuatu, dia bertanya dulu kepada saya, boleh enggak aku beli ini? Boleh enggak aku beli ini? Dia tunjukkan semuanya. Saya dikasih pertimbangan. Padahal duit dia. Boleh. Kalau boleh, aku beli ya. Lakukan. Apa yang terjadi? Dia punya, tapi dia belajar menaklukkan diri. Dia berkata, aku bukan milik aku sendiri. Sekarang aku jadi milik suami. Amin, saudaraku. Ini menguduskan, ini memisahkan diri. Nah sekarang pertanyaan para suami, apakah engkau memang bagian dari istrimu? Kalau saudara adalah bagian daripada istrimu, kenapa enggak diajak bicara pasanganmu? Dari situ saya belajar sesuatu, bahwa kalau begitu, kalau dalam hal apapun, saya belajar untuk komunikasi dengan istri saya. Boleh apa tidak? Dan biasanya enggak boleh, karena istri saya Cina. Ngerti maksud saya? Coba agak pintar sedikit ngomongnya.
Loh iya, kadang-kadang kita justru ngomong sama istri, janganlah. Dia banyak pertimbangan. Dan biasanya yang mau dibeli laki-laki itu hal yang tidak terlalu penting. Betul ya? Yang justru memboroskan keuangan. Tapi gimana caranya supaya... Saudara dengar baik-baik. Belajar saya dari pernikahan. Itu membuat, perhatikan, saya itu hampir tidak pernah beli pakaian. Saya tidak pernah beli sepatu. Saya tidak pernah ini. Semua itu karena ide istri saya. Saya mematikan keinginan saya. Karena saya sudah menikahi dia. Sampai di sini jelas kira-kira. Saya bisa membeli sesuatu itu karena istri saya. Papa sini Pak, kita ke mall Pak. Papa beli baju lah bro. Saya kadang-kadang beli itu langsung 3. Karena saya jarang beli. Dan kalau beli itu pun karena istri saya. Mengerti maksud saya? Menjaga kekudusan itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Tapi menjaga kekudusan juga termasuk kita mesti memotong keinginan kita. Amin. Kita mesti menyunat keinginan kita. Anda boleh punya uang, tapi kalau Anda nggak berani memotong keinginanmu dan kehendakmu sendiri dalam pernikahan, engkau tidak jaga kekudusan. Amin. Dan mari kita lihat yang terakhir. Bagaimana ketika kita hidup dalam kekudusan? Di sini dibilang Allah itu dahsyat. Dahsyatnya di mana? Perhatikan dengan baik. Yuk kita baca lagi pelan-pelan. 2, 3. Allah adalah dahsyat dari tempat kudusnya. Perhatikan. Allah Israel, dia mengaruniakan apa? Kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Saudara, kalau orang itu jaga kekudusan dalam pernikahan, Tuhan mengaruniakan apa? Kekuasaan, otoritas. Kita bisa beli ini, beli itu, beli ini, punya itu. Itu namanya kekuasaan, katakan amin. Bukan cuma jabatan. Ya, saya beritahu sama saudara, ketika Anda menikah, Anda akan lihat ada otoritas, ada berkat yang dicurahkan Tuhan sebagai suami istri, katakan amin. Alkitab berkata ini, 1 orang akan mengalahkan 1000, 2 orang akan mengalahkan, harusnya berapa? 1 orang 1000, 2 orang harusnya mengalahkan berapa? 2000, tapi Alkitab berkata 1 orang mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan 10.000. Orang menikah, kenapa Alkitab berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan berikan penolong kepadanya. Karena ketika Anda menikah, engkau bukan hanya bisa meribut 1000 atau 2000, tapi 10.000. Berapa kali lipat? Berapa kali lipat? Itu dahsyatnya sebuah kekudusan. Suami istri kompak, suami istri rukun, berkatnya berlipat-lipat, katakan amin. Yang kedua, ketika engkau hidup dalam kekudusan, di sini dikatakan ada kekuatan, ada kemampuan. Amin. Sendiri Anda tidak mampu, tapi kekudusan itu membuat Anda kuat. Makanya Alkitab berkata gini, usahakanlah kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat. Tidak seorang pun bisa kuat ngelihat Tuhan. Tadi kalau lihat Tuhan mati. Tuhan mengerikan. Tapi ketika orang itu hidup dalam kekudusan, dia diberi kekuatan untuk bisa menghadap Tuhan. Artinya apa? Kalau Anda bisa ketemu dengan Tuhan, Anda kuat ketemu dengan Tuhan, kita bisa ketemu dengan Tuhan, itu artinya kita bisa ketemu dengan semua berkat dan kekayaannya Tuhan. Katakan amin. Loh, kita every time ketemu Tuhan, kita bisa ketuk pintu sorga Tuhan. Amin. Kekudusan itu memungkinkan berkat mengalir limpah dalam hidup keluarga Anda. Ini sebagai penutup pesan saya, hidup dalam kekudusan. Amin. Mau hidup dalam kekudusan? Kenapa? Supaya kita dapat otoritas. Yang kedua, supaya kita dapat kekuatan face to face. Iblis itu nggak ada apa-apanya kalau Anda kudus. Amin. Musuh kita bukan iblis, musuh kita itu diri kita sendiri yang sering kali apa? Nggak mau hidup dalam kekudusan. Amin. Ayo kita berdiri bersama-sama.